Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kuliah pemrograman dasar pada pembahasan tentang konsep logika, khususnya itu tentang sistem bilangan. Jadi sistem bilangan ini itu cukup berguna ya, ketika kita menggunakan PLC. Umumnya PLC itu menggunakan bilangan biner ya, dari satu bentuk ke bentuk lainnya ya, yang merepresentasikan kode dan jumlah atau besaran tertentu. Nah, ada 3 macam sistem bilangan yang kita gunakan dalam PLC, yaitu desimal, biner, dan heksadesimal. Yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem bilangan desimal ya, dimana bilangan ini disebut dengan bilangan basis 10 ya, karena terdapat cuma 10 macam angka ya, seperti angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, makanya disebut dengan bilangan basis 9 ya, yang biasa dikasih simbol dengan seperti ini nantinya. Oke, itu sama saja dengan basis ya, atau sama dengan basis. Jadi kalau ada angka terus diberikan simbol seperti ini di dekatnya, maka ini disebut dengan sistem bilangan basis 10 ya, atau angka berbasis 10. Nah, contoh seperti ini di sebelah ini ada bilangan desimal dengan angka 9876. Nah, di sini terdapat posisi-posisi dari angka tersebut. Ini posisi 0, angka 6 berada di posisi 0, angka 7 berada di posisi 1, angka 8 berada di posisi 2, angka 9 berada di posisi 3. Nah, bagaimana cara kita menghitung biasanya? Biasanya ini disebut dengan satuan ya, satuan, puluhan ya, ratusan, dan ini ribuan ya, ribuan. Nah, kalau angka 6, kalau ingin melihat jumlah total dari angka ini, maka 6 harus dikali dengan 1 sebenarnya ya, atau dikali dengan 10 pangkat 0, jadi sama dengan 6. Kemudian kalau 7 karena dia berada di puluhan, maka harus dikali dengan 10 ya, ini caranya, sehingga jadi 70. Kalau 8 itu ratusan, maka harus dikali dengan 100, 800. Dan 9 di posisi ribuan, maka harus dikali dengan 1000, maka menghasilkan dengan 9000. Setelah itu dijumlahkan, hasilnya adalah ini ya. Kemudian dibubuhi dengan angka 10 di sini ya, atau basis 10. Jadi 9, 8, 7, 6, dan di sini ada 10-nya. Itu berarti bilangan ini atau angka ini adalah angka berbasis 10. Oke. Nah, itu ingin mencari total dari sebuah deretan angka yang ada pada bilangan desimal, harus dikalikan dengan angka tertentu ya. Baik, ini yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari adalah sistem bilangan desimal. Nah, kalau bilangan biner bagaimana? Ya, sistem bilangan biner. Nah, bilangan biner ini cuma menggunakan 2 macam angka ya, 2 macam angka sebagai dasarnya. Angka dasarnya cuma 2.
yang boleh itu hanya digit 0 dan 1 saja ya. Kalau tadi sebelumnya kita mengenal dari 0 sampai 9, ini malah bilangan biner memiliki hanya dua macam basis angka, yaitu 0 dan 1 ya. Tidak ada di sini angka 2, angka 3 dan seterusnya ya. Nah, untuk PLC dan komputer digital, sistem bilangan biner ini sangat berguna. Dan kita lihat banyak sekali perangkat-perangkat fisik yang memiliki dua status seperti ini. Contoh adalah lampu itu hanya ada dua status, on atau off lampu ya. Lampu di rumah kita itu kalau nggak on ya off. Ada dua state. Kemudian kalau ada keran itu terbuka atau tertutup. Nah, ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau ada switch itu on atau off ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini switch atau saklar yang mungkin pernah kita temui itu ada simbol 0 dan 1. Nah, ini 0, ini 1. Itu menunjukkan bahwasanya ada dua state di situ. Orang menggunakan 0 dan 1 itu ternyata sudah umum ya. Dan kita mungkin belum sadar bagi yang pertama kali mempelajari sistem bilangan biner. 0 dan 1 berarti hanya dua state. Inilah konsep bilangan biner yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita baru sadar ya. Nah, ternyata kita melihat sistem bilangan biner ini setiap hari ya, setiap waktu. Nah, seperti yang di sebelah ini kan tadi saya jelaskan, jika Anda ingin meng-on-kan switch itu tinggal tekan ke posisi 1 ya, 1. Dan jika ingin mematikan sebuah switch, maka Anda tinggal tekan ke posisi 0. Nah, ini contohnya. Nah, bagaimana sekarang kita melihat seperti yang sebelumnya bilangan desimal tadi, menghitungnya bagaimana ya. Nah, mari kita menghitung berapa nilai desimal yang bersesuaian dengan angka biner ini ya. Misalkan saja angka binernya ini, saya dikasih angka biner seperti ini berapa bilangan desimalnya ya, desimalnya berapa. Oke, kita lihat di sini desimal binernya ini diberikan ini ya. Ini ada tanda 2 berarti bilangan basis 2 ya. Ini basis 2. Atau di sini saya berikan angka 2 di sini kecil, ini berarti bilangan basis 2. Oke. Bukan berarti ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Bukan jadi 10.110.000, enggak. Ini tidak. Ya, ini bilangan biner berarti membacanya 10 11 01 10 ya. Kita lihat di sini posisinya ada di 0 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi angka desimal? Maka ini tinggal 0 ya. 0 dikali dengan 2 pangkat 0. Nah, kalau tadi misalkan desimal itu sesuatu satuan dikali 10 pangkat 0. Kalau sekarang 0 kali 2 pangkat 0. Ini berarti sama dengan 0. Kemudian kalau 1 di sini artinya 1 dikali 2 pangkat 1. Ya, kalau tadi 1 misalkan dikali 10 pangkat 1. Nah, ini tidak. 1 dikali 2 pangkat 1, maka hasilnya 2. Dan seterusnya. Kalau ini 1 berarti 1 dikali 2 pangkat 2. Nah, sama dengan 4. Dan akhirnya di sini 1 dikali 2 pangkat 7. Nah, 7 ini berarti posisi yang ketujuh dari bilangan-bilangan dikit-dikit ini. Dan hasilnya kita jumlahkan, hasilnya adalah 182 basis 10 ya, berarti desimalnya adalah 182. Sehingga di sini bilang bahwasanya bilangan biner 10110110
adalah ekivalen atau sama dengan bilangan 182 basis 10, bilangan desimalnya ya. Jadi bilangan binernya ini yang sesuai dengan bilangan desimalnya 182 ya. Nah, setiap digit di bilangan biner itu dikenal dengan nama bit ya, dengan nama bit. Nah, bit itu yang mana? Ini bit ini. Ini bit, ini bit ya. Setiap digit yang ada di bilangan biner itu disebut dengan bit. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasanya ini itu berapa bit ya. Tinggal kita hitung berapa angkanya, berapa digit, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ternyata memiliki 8 bit ya, 8 bit. Jadi angka biner ini sekarang memiliki 8 bit ya, 8 bit. Jumlah bitnya berapa? 8. Nah, kalau kita bagi menjadi 4 bit, ini disebut dengan nibble ya. Kalau saya bagi 2 ini, nah kalau 4 bit itu disebut dengan nibble. Ini nibble namanya ya. Kalau bilangan biner saya bagi 4 bit itu disebut dengan nibble. Nah, dan kalau 8 bit, kalau saya grupkan ini bersama-sama 8 buah, itu disebut dengan byte ya. Byte byte. Dan kalau saya grupkan lagi 2 byte, maka disebut dengan word. Oke, word disebut dengan word. Nah, kita lihat sekarang lebih jelasnya di sini. Kita lihat ya. Gambar ini menunjukkan bahwasanya bilangan biner ini terdiri dari 16 bit. Ya, lihat 16 bit. Di sini ada berapa? 16. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 sampai 16 ya. Ada 16 bit bilangan di sebelah sini ya. Nah, kalau kita lihat terdiri dari mana? Yang ini bit paling bawah itu disebut dengan least significant bit ya, disebut dengan least significant bit atau LSB. Kalau bit yang paling jauh, paling kiri, paling jauh, paling tinggi itu disebut dengan most significant bit atau MSSB ya. Bilangan biner ini berarti terdiri dari beberapa macam ya. LSB yaitu bit paling bawah, dan MSB bit paling atas. Ini disebut panjangan darinya least significant bit. Ini adalah nilai bit paling rendah ya. Kemudian MSB itu adalah nilai bit paling tinggi. Nah, tadi saya jelaskan apa istilah dari byte ya, atau maksud saya istilah dari nibble tadi. Nibble itu kalau kita kelompokkan biner 4 bit, ini disebut dengan nibble. Nah, nibble. Ini nibble ya. Kalau kita kelompokkan 4 itu jadinya nibble. Ini nibble, ini 1 nibble. 1 2 3 4, ini 1 nibble. Nah, ini 1 nibble lagi. Jadi kalau kita kelompokkan 4 itu disebut dengan 1 nibble. 1 nibble. Nah, kalau kita kalau bilang biner ini kita kelompokkan menjadi 8 bit, itu disebut dengan 1 byte. Nah, ini lihat. Kalau saya kelompokkan menjadi 8 bit, itu namanya 1 byte. Ini ya. Ini 1 byte ini. Jadi 1 byte itu 8 bit. Kalau saya kelompokkan 16 bit, itu berarti disebut dengan 1 word. 1 word ya. Jadi kalau 4 bit bilang biner itu 4 bit biner, 4 bit bilang biner itu sama dengan nibble ya, 1 nibble. 1 nibble. Kalau 8 bit bilangan biner
ya, maka kita sebut dengan 1 byte. Maaf, 1 byte. Jelek tulisannya di sini. Kalau 16 bit bilangan biner itu disebut dengan 1 word. 1 word ya, 1 word. Di sini saya jelaskan lagi. Nah, sekarang kita lihat 1 word itu berapa byte? Oh, 1 word ini ada 2 byte. Iya, nah lihat dibagi 2. Sekarang kalau 2 byte itu berapa nibel? Nibelnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sekarang 1 byte berapa nibel? 1 byte itu ada 2 nibel. 1, 2. Oke. 1 nibel berapa bit? 1 nibel itu 4 bit. 1 byte berapa bit? 8 bit. Dan seterusnya ya. Itu istilah-istilah yang kita gunakan dalam bilangan biner untuk mengelompokkan angkanya. Nah, dalam bilangan biner seperti halnya desimal, kita menambah digit lainnya itu sekali setelah putaran digitnya habis, misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Maksudnya bagaimana? Kalau bilangan biner misalkan 0, 1, 2 sampai 9. Ya, kalau 10 bagaimana? Ya, kalau 10 berarti kita harus nambah lagi angkanya, variasinya menjadi 2 digit. 1 dan 0 ya. 11. Balik lagi, putar lagi. Terus ya, kalau 100 sudah habis, maka tambah lagi setelah 99, maka kita tambahkan menjadi digitnya, nambah lagi jadi 100 gitu ya. Nah, kalau bilangan biner bagaimana? Ketika kita menghitung bilangan dalam biner, maka digitnya dari 1, 0, kemudian harus nambah 1 0 lagi ya. 10 ya, 10 0 1, kemudian menjadi 1 0 ya. Bukan 10 ini. Bukan 10, 1 0 ya. Kalau dalam bilangan biner tidak ada lagi angka 10. Jadi 0, ini dia 0, 1 ya. Kalau 0 desimalnya 0, maka binernya seperti ini. Kalau desimalnya 1, maka binernya 1. Kalau desimal 2, maka binernya bukan lagi 2 ya, tapi 1 0. Bukan 10 ini, 1 0. Nah, kalau sudah itu 3 bagaimana? 3 berarti 1 1 ya. Kalau sudah habis angkanya 1 1, maka kita tambah lagi di sini 1 0 0. Maka kalau 4 itu 1 0 0. Kalau 5 berarti 1 0 1. Banyak variasi. Kalau 6 1 1 0 ya. Kalau 7 1 1. Jadi diulang terus seperti ini hingga habis digitnya. Maka kalau 8 berarti harus kita tambah digit menjadi 1 0 0 0 dan seterusnya ya. Nah, kalau 15 ini sudah mentok di sini 1 1 1, maka kalau 16 apalagi ayo. Kalau 1 1 ini sudah penuh ya, sudah penuh berarti digitnya sudah penuh. Maka kalau 16 dikit tambah 1 digit lagi. 1 0 jadi 4 1 2 3 4. Nah, ini 16. Berarti digitnya terus bertambah. Ya, itulah bilangan biner. Kemudian bilangan kita kenal dengan bilangan heksadesimal. Heksadesimal ya. Heksadesimal ini menggunakan 16 macam angka. Nah, ini lebih banyak lagi ya. Kalau tadi bilangan desimal itu 0 sampai 9, kalau bilangan biner itu 0 dan 1 saja. Dan kalau bilangan heksadesimal itu menggunakan angka 0 sampai 9, kemudian ada lagi huruf A sampai F ya. A sampai F yang menunjukkan bahwasanya A itu adalah 10, B itu adalah 11, C itu adalah 12, dan terakhirnya adalah F itu adalah 15 dalam desimalnya. Kita lihat di tabel ini. Coba kita lihat
Kalau bilangan binernya ini 0, maka desimalnya ini 0 sesuainya, dan kalau heksadesimalnya juga 0. Ini juga 0 dan seterusnya. Ya, kalau bilangan desimalnya 9, maka heksadesimalnya juga 9. Nah, kalau angka 10 bagaimana bilangan desimalnya? Oh, ternyata angka 10 ini A, ya. 11 itu B, C, D, E, F. Jadi inilah angka-angka yang digunakan oleh sistem bilangan heksadesimal. Ya, jadi basisnya 16 karena ada 16 macam bentuk bilangan di sini yang digunakan oleh heksadesimal. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F, ya, yang bersesuaian dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya. Jadi kalau F di bilangan heksadesimal itu berarti sama saja dengan angka 15 di bilangan desimal, dan sama saja dengan angka di bilangan binernya adalah 1111. Ya, itu sistem bilangan heksadesimal. Ya. Nah, heksadesimal, bilangan heksadesimal kalau kita kaitkan dengan bilangan biner, maka heksadesimal itu menggunakan heksadesimal 1 digit itu bersesuaian dengan 4 bit bilangan biner. Ya. Nah, ini aturan ini. Kalau Anda misalkan ingin merepresentasikan bilangan heksadesimal dalam bilangan biner, maka harus dijadikan 4 bit. Contoh misalkan, kalau bilangan heksanya ini, ya, basis 16. Ini kalau saya buat di sini basis 16, berarti ini adalah heksa, ya. 0 itu binernya adalah 0, 0, 0, 0, basis 2. Ya, ini aturan ini aturan ini. Nah, katanya di sini kalau ingin merepresentasikan bilangan heksadesimal ke bilangan biner, maka bersesuaiannya adalah 4 bit bilangan biner. Kalau satu bilangan heksa itu berarti bilangan binernya apa? Maka kita harus jadikan dia 4 bit. 1, 2, 3. Nah, itu ya. Basis 2. Jadi satu bilangan heksadesimal itu sesuai dengan 0001 bilangan biner atau basis 2. Itu aturannya. Kemudian bagaimana mentransformasikan bilangan heksadesimal ke dalam desimalnya? Ya, misalkan saja ada contoh ini. Dilihat di sini ada bilangan heksadesimal F1A6. Kita lihat posisinya di sini 0, 1, 2, 3. Ini basisnya 16, sedangkan 16, maka bilangan desimalnya berapa? Nah, kita lihat dengan cara yang sama tadi, 6 dikali dengan 16 pangkat 0, ya. 16 ini tadi adalah basis 16, maka 16 pangkat 0 maka sama dengan 6. Kemudian 10, ya, ini A ini kan jadi kan 10 tadi, ya. A ini kan sesuainya dengan desimal 10, maka A ini kita ganti 10. Nggak mungkin kita buat sini A kali 16 pangkat 1, nggak mungkin, ya. Maka kalau mau carikan bilangan desimalnya, maka A ini bersesuaian dengan 10, maka ini angka 10. 10 kali 16 pangkat 1 sama dengan 160. Sampai terakhir itu F itu adalah angka 15. Maka kita ganti 15 kali 16 pangkat 3, ya, sama dengan sekian. Sehingga hasilnya adalah 61.862 bilangan basis 10, ya. Jadi F1A6 itu sama dengan desimalnya adalah 61.862 desimal basis 10. Nah, tadi kalau seandainya Kasa ingin menerjemahkan bilangan heksadesimal ke dalam binernya, ini sangat mudah, ya. Bilangan heksadesimal itu dapat dengan mudah kita konversikan ke dalam bentuk binernya, ya, tanpa menggunakan matematik, ya, transformasi matematik atau hitung-hitungan. Gampang saja untuk mengubahnya bilangan heksadesimal ke dalam bentuk binernya. Dengan secara simpel kita tulis saja 4 bit biner yang sesuai dengan bilangan digit-digit dari heksadesimal tersebut. Misalkan contoh seperti ini, F ini adalah 15, ya.
15 ini dalam bentuk bilangan binernya apa? Ya ini tadi, 15 dalam bentuk bilangan biner ini. Ya. Nah, kalau 1 dalam bentuk bilangan desimalnya apa? Kalau 1 dalam bentuk bilangan binernya apa? Ini ya. Nah, 00001. Ya. Kalau A itu tadi 10. 10 itu dalam bentuk bilangan binernya apa? Ini 1010. Ya. Kalau angka 6 dalam bentuk bilangan binernya adalah 0110. Jadi gampang sekali untuk mengubah heksadesimal ke dalam biner. Kelompok-kelompok saja F ini menjadi 44 bit ya. Inilah bentuk bilangan biner dari F1A6 heksadesimal. Ya, ini berbasis 16, ini berbasis 2. Kemudian kita lihat konsep logika ya, konsep logika. Nah, selama bilangan biner itu hanya mengenal 2 status, yaitu 0 dan 1, konsep ini kita temukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya adalah lampu itu bisa on, bisa off. Tegangan itu di rumah misalkan bisa 220 volt, bisa 0 volt. Biasanya kalau 20 voltnya istilah kita lampunya hidup, nah, gitu ya. Atau 0 volt, oh lampunya mati, gitu. Atau PLN-nya hidup, PLN-nya mati. Itu orang awam lah. Kemudian kalau ada switch, itu switch-nya terbuka atau tertutup. Atau kalau ada motor, misalkan motor pompa di rumah, motor itu motornya sedang running atau sedang stop. Nah, bilangan biner ini konsepnya itu sangat berguna di dalam sistem digital. Kalau kita dengar istilah digital zaman sekarang sudah tidak asing lagi, dunia digital. Nah, bilangan biner ini sangat berkaitan dengan dunia digital. Dengan adanya bilangan biner ini, maka konsep-konsep digital itu mudah sekali kita pelajari. Ya, kita lihat bahwasanya di sistem digital ada 2 status saja ya yang direpresentasikan, seperti misalkan kalau dalam bentuk tegangan 2 status itu adalah 5 volt dan 0 volt ya, atau kita sebut dengan biner 1 dan biner 0. Kalau 0 volt itu biner 0 kita anggap ya. Kalau ada tegangan misalkan 5 volt itu sebut dengan biner 1 ya. Dan sering lagi misalkan kalau biner 1 itu dikaitkan dengan logika 1 ya, atau biner 0 itu logika 0. Oke. Atau lain lagi juga, misalkan biner 1 itu bisa true, biner 1 juga dianggap on, atau biner 1 dianggap high ya. Sementara biner 0 itu bisa dianggap logika 0 ya, atau false, atau off, atau low. Nah, tabel ini menyimpulkan semuanya. Coba kita lihat. Nanti kalau bilangan biner itu kaitannya dengan kondisi kondisi lain, istilahnya nanti bisa dilihat di sini. Istilah lain dari 1 itu bisa kita gantikan dengan 5 volt misalkan ya, kalau dalam bentuk tegangan. Biner 1 itu bisa kita gantikan dengan 5 volt dalam bentuk bilangan. Biner 1 bisa saja kita sebut dengan logika 1 ya. Biner 1 bisa saja kita anggap dia on. Kalau ada biner 1 bisa saja kita anggap dia true. Kalau ada logika biner 1 bisa saja kita sebut dia dengan istilah high nanti ya, nanti dalam yang kita gunakan ini. Nah, kalau biner 0 itu kita bisa anggap dia sebagai, kalau dalam bentuk tegangan 0 volt. Kalau biner 0 bisa saja kita sebut dengan logika 0. Atau biner 0 kita bisa saja anggap dia sebagai off. Kalau biner 0 bisa saja dianggap dengan false. Kalau biner 0 bisa saja dianggap dengan low. Jadi di sini ada saling berlawanan ya. 1 itu misalkan high, 0 itu low. 1 itu bisa true, 0 itu bisa false. 1 itu bisa on, 0 itu bisa off. 1 itu bisa dianggap logic 1, 0 itu bisa dianggap logic 0. 1 itu bisa dianggap tegangan 5 volt, 0 itu bisa dianggap tegangan 0 volt. Nah, ini konsep-konsepnya harus diingat dulu. Kemudian, nah dari konsep-konsep tadi, angka biner tadi, maka di sistem digital
ya. Di dalam sistem digital, peralatan digital itu istilah-istilah yang tadi digital tadi atau istilah dalam bilangan biner tadi nanti akan digunakan di dalam PLC ya, yang akan nanti sistem digital equipment digital itu menggunakan 3 buah fungsi fundamental logika ya, yaitu AND, OR, dan NOT ya. Nah, ini AND, OR, dan NOT itu banyak sekali digunakan di dalam perangkat-perangkat digital ya, sistem perangkat digital atau digital equipment atau perangkat digital atau sistem digital, termasuk dalam PLC ya. Nah, fungsi AND, OR, dan NOT ini nanti banyak sekali digunakan di dalam sistem digital atau PLC ya, di mana fungsi ini menggabungkan beberapa variabel bilangan biner ya untuk membentuk statement, untuk membentuk suatu statement. Oke. Kita lihat sekarang salah satu dari fungsi logika tadi. Yang pertama ada fungsi AND ya, fungsi AND. Nah, di gambar ini menunjukkan bahwasanya ada simbol yang disebut dengan AND gate atau gerbang AND ini ya. Nah, ini adalah gerbang AND atau AND gate. Ini digunakan merepresentasikan fungsi AND ya, fungsi AND. Jadi ini simbol ini merepresentasikan fungsi AND. Kita lihat bahwasanya output dari AND ini akan true ya atau 1 jika semua inputnya adalah true atau 1 ya. Jadi outputnya akan true jika kedua inputnya true. Nanti kita lihat bagaimana lebih jelasnya. Fungsi AND itu tidak hanya 2 input ya, tidak hanya 2 input seperti ini, bisa lebih banyak input, tapi outputnya tetap 1 ya. Jadi inputnya bisa unlimited, jumlahnya berapapun, tetapi dia hanya punya 1 output. Nah, gambar di sebelah menunjukkan ada 2 input AND ya, 2 input gerbang AND dan menghasilkan 1 output di Y ya, outputnya AB, outputnya Y. Huruf A dan B itu merepresentasikan sebagai input dari AND gate-nya atau gerbang AND-nya. Dan kita lihat sifat dari gerbang AND ini itu kita sebut dengan truth table-nya ya. Di mana truth table ini maksudnya adalah jika kita mapping hubungan antara output dengan inputnya, maka itu terdapatlah sebuah sifat yang dimiliki oleh gerbang AND ini, di mana sifat ini disimpan dalam sebuah truth table. Kita bisa melihatnya di truth table. Truth table ini adalah sifat dari sebuah gerbang ya, dan inilah kita lihat di sini ada truth table dari gerbang AND, atau kita lihat sifat dari gerbang ini seperti apa. Coba kita lihat sekarang ya. Ada 2 input yaitu A dan B ya, A dan B.
outputnya ada 1 yaitu Y. Kemudian kalau seandainya kita variasikan inputnya, kalau seandainya saya kasih A itu 0, B itu 0 ya, nah, atau A itu high, A itu low, B itu low ya, atau saya kasih tegangan A itu 0 volt, B itu 0 volt, maka Y akan keluar 0 ya, atau akan keluar low, atau akan keluar tegangan 0 ya. 0 0, kalau A dikasih 0, B dikasih 0, maka Y nya 0. Nah sekarang giliran sekali lagi ya, kalau B nya saya kasih 1, A nya kasih 0, itu keluarannya Y nya 0. Kalau saya kasih B nya 0, gantian sekarang ininya 1, A nya 1, maka keluar di Y nya 0. Terus bagaimana kalau saya kasih 1 1? Oh, saya kasih A nya 1, B nya 1, maka Y nya ternyata 1. Nah, yang terakhir inilah yang tadi disebutkan di sini tadi ya. Ternyata gerbang N ini bekerja kalau inputnya true 1 atau keduanya inputnya 1, maka keluarannya 1 atau true ya. Nah, ini adalah sifat dari gerbang N. Sifat gerbang N ini kalau kedua inputnya 1, maka outputnya 1. Selain itu 0. Dan inilah disebut dengan truth table dari sebuah gerbang N ya, sebuah gerbang N. Inilah sifat cara kerjanya gerbang N ya, 2 input. Sekali lagi, kalau ini kita lihat adalah bilangan biner. Nah, ini bilangan biner ini ya. Kita lihat bilangan biner. Keluarannya juga, itulah gunanya bilangan biner di sistem digital. Padahal sebenarnya 00 ini bisa kita gantikan dengan true or false ya. Ini kalau 0 tadi apa tadi? False ya. False, maka Y-nya false. Kalau A-nya false, B-nya true, maka Y-nya false ya. Lebih enak kalau kita ganti dengan bilangan biner saja ya. 00, 01, 10, 11. Nah, ini adalah truth table dari gerbang N. Ini penting ya kalau Anda ingin melihat bagaimana gerbang N bekerja, maka lihatlah truth table dari gerbang N ya, sehingga nanti kita paham. Oh, bagaimana kalau dengan 3 input? Saya kasih C misalkan di sini ya. C. Berarti inputnya ada 3, berarti di sini ada C ya misalkan. Anggaplah C-nya di sebelah sini ya, C. Nah, C. Atau C-nya sebelah sini juga boleh. Berarti variasinya lebih banyak lagi ya. Nah, ini 0, ini 0, ini masih 0, ini masih 0. Oh, berarti ini sudah ganti jadi ya. Kalau C-nya 000, 000, 001, 010, 011, maka di sini nanti kalau sudah habis 11 di sini, maka di sini harus 100 ya. Nah, ini bagaimana truth table-nya? Kita lihat nanti ya. Itu kalau kita ingin menambah digitnya menjadi 3. Menjadi 3 digit. Maaf, 3 bit. Maksud saya 3 bit ya. Maka truth table-nya akan lebih panjang lagi ya. Lebih panjang lagi kalau kita jadikan dia 3 bit, maka truth table-nya akan panjang hingga nanti inputnya 1 1 1 ya. Nah, kalau 3 bit seperti ini inputnya, maka kalau inputnya ABC itu 0 1 1, maka bukan lagi ini 1 ya, tapi masih 0. Tadi katanya bahwasanya N ini akan berlogika 1 jika semua inputnya 1. Maka kalau kita lihat di sini, kalau jika semua inputnya itu 1, maka outputnya 1 ya. Hanya angka terakhir inilah yang akan membuat N itu berlogika 1 atau membuat bit Y-nya menjadi 1 saat semua inputnya 1. Selain itu outputnya akan 0 ya, jika tidak semua inputnya 1. Itu sifat dari gerbang N. Selanjutnya contoh ini misalkan ya. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, kita ganti sajalah. Sebagai contoh, logic gate ini kita representasikan sebagai sebuah alarm ya, alarm yang akan mengeluarkan suara jika 2 inputnya yaitu switch push button 1, ada switch ini saklar, dan PB2 atau saklar kedua itu jika
keduanya ditekan pada saat yang bersamaan ya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya logiknya dari dua input gerbang N ini akan satu jika inputnya sama-sama satu. Artinya apa? Supaya alarm ini on atau berbunyi, maka switch ini harus kita tekan dua-duanya. Ya, tadi permintaannya. Kalau salah satu saja kita tekan, maka tidak akan berbunyi. Ya kan? Tadi kita lihat sini. Nah, truth table ini kita ulang lagi. Kalau tidak ditekan atau 0, tidak ditekan push button 2 atau switch 2 tidak tekan atau 0, maka keluarannya 0. Atau mati, silence ya, silence alarmnya. Kalau kita tidak tekan switch 1 atau PB1, tapi yang PB2 nya aja kita tekan, sama aja, nggak mau juga, masih mati, suaranya nggak ada di hornnya ini, di speakernya ya. Nah, kalaupun yang switch 1 saya tekan, kemudian yang switch 2 nya nggak saya tekan atau push button 2 saya tekan, sama saja, tetap saja hornnya tidak berbunyi. Nah, kalau saya tekan semuanya dua switch ini, maka switchnya akan bersuara atau sounding. Ya, ini kan kita lihat kehidupan kita sehari-hari seperti ini. 0111. Nah, kemudian kita lihat contoh lain ya. Contoh lain kalau kita representasikan dengan bentuk lain dari representasi dari bilangan dari gerbang N tadi seperti ini ya. Nah, ini misalkan ini tegangan ini ya. Kalau di PLC nanti kita menggunakan ladder diagram ini. Kalau merepresentasikan gerbang N seperti apa? Oh, ternyata kalau merepresentasikan satu gerbang N dua input itu adalah dengan menserikan dua buah switch. Contoh sekarang ya. Kalau switch ini tidak saya tekan alias 00, maka speakernya mati ya. Kemudian kalau saya tekan ini logic 1, ini logic 0 tidak saya tekan, maka speakernya masih off, masih silence. Kalau ini saya tidak tekan, yang ini saya tekan, maka speakernya masih off karena tidak ada listrik di sini ya. Tidak ada aliran listrik di sini. Ini terputus, ini terbuka. Ini terbuka, ini tersambung. Percuma ya. Nah, bagaimana kalau saya tekan atau 1 Kalau logic 1 berarti saya tekan, ini ada nyambung ke sini dan ini juga nyambung, maka ada aliran listrik yang masuk ke horn ini, ke speaker ya. Nah, berbunyilah dia. Ya. Ini gerbang N dalam bentuk saklar. Kalau kita lihat ya, gerbang N itu ternyata saklar yang diseri menjadi 2. Ya, seri 2, diserikan 2, deretkan 2. Nah, sama halnya seperti ini ya. Ini ada baterai misalkan. Ada switch 2 buah. Nah, di ujung baterai ada buzzer ya, ada buzzer atau speaker lah ya, buzzer. Nah, kalau switch 1 saya tekan, switch 1 dan switch 2 nya tidak saya tekan, berarti tidak ada listrik yang lewat, putus di sini ya, putus. Kalau ini saya tekan 1, di sini saya tidak tekan 0, maka di sini 0 atau mati. Kalau saya tidak tekan atau 0, ini saya tekan atau 1, maka speakernya masih saja mati ya, 0 ya, karena ini tidak ada listrik di sini, tidak ada arus listrik karena ini terbuka, ini tertutup, percuma. Kemudian bagaimana kalau ini saya tekan atau logic 1, maka ini akan 1 atau berbunyi. Kenapa berbunyi? Ya karena ini ada tersambung, ini terhubung, switchnya sama-sama ditekan ya. Nah, ini kalau kita logikakan dengan switch ya, agar kita mudah memahami truth table tadi. Sekarang gerbang OR ini uniknya adalah OR ini outputnya akan true atau 1 ya, jika salah satu dari inputnya itu true atau 1. Kita lihat di sini truth table-nya ya. Coba kita lihat. Nah, syarat-syarat ini harus ingat ya. Kalau gerbang OR itu kalau salah satunya aja 1, maka keluarannya 1 ya, atau salah satunya aja true, maka keluarannya akan true.
dan simbolnya seperti ini ya. Kita lihat simbol dari gerbang OR atau fungsi dari OR itu 2 input seperti ini. Kalau mau nambah 3 input juga boleh. Kita lihat ya, kalau A diberi logic 0 atau biner 0, B dikasih biner 0, maka Y nya 0. Atau kita kasih A itu false, B false, maka Y false. Atau kalau kita kasih tegangan 5 0 volt, maka keluarannya 0 volt. Sekarang kalau A nya kita kasih logic 0 dan B nya logic 1, maka keluarannya 1 ya. Kalau saja kita kasih logic 1 di A dan B nya 0, maka keluarannya 1. Apalagi kalau kita kasih dua-duanya 1 ya, maka keluarannya 1 ya. Nah, ini truth table dari gerbang OR. Ini adalah sifat dari gerbang OR, kita lihat dari truth table-nya. Nah, kita kembali lagi ke kehidupan sehari-hari. Misalkan saja seperti ini ya. Tadi sudah kita ini kan jelaskan sebelumnya. Kalau gerbang AND, kalau gerbang OR bagaimana? Oh, kalau switch ini saya tekan ya, saya tekan nyambung ini, tapi yang ini tidak saya tekan, maka saya ulangi lagi. Kalau dua-duanya tidak saya tekan, otomatis tidak ada listrik yang masuk, sehingga hornya tetap atau speakernya tetap mati ya. Nah, ini dia nih. Tidak saya tekan switch 1, tidak saya tekan switch 2, maka silence lah speakernya. Nah, sekarang bagaimana kalau salah satu saya tekan? Oke, yang switch 1 tidak saya tekan, switch 2 saya tekan. Oh, ternyata sounding dia. Nah, ini ya. Ini sifat dari gerbang OR. Terus kalau yang satunya yang tadi switch 2 saya off kan atau tidak saya tekan, switch 1 saja yang saya tekan, tetap saja dia berbunyi ya. Apalagi kalau dua-duanya saya tekan, maka dia juga berbunyi. Itulah sifat dari gerbang OR ya, atau OR gate. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kelistrikannya ya, dari electric circuitnya atau dari diagram laddernya. Nah, kalau OR itu direpresentasikan dengan switch 2 yang diparalelkan. Kalau tadi gerbang AND itu switch 2 yang diserikan ya. Kalau gerbang OR itu kedua input itu 2 switch yang diparalelkan. Kita lihat di sini ya. Nah, ini kalau tidak saya tekan, ini 0, logic 0, ini logic 0, berarti tidak saya tekan atau off, maka tidak ada listrik yang aliran listrik menuju ke sini ya, tidak ada arus yang ke sini, sehingga off. Kalau salah satu saya tekan, PB1 misalkan, switch 1 saya tekan, ini berarti nggak lagi logic 0, logic 1, maka ini masih logic 0, maka ada arus listrik yang lewat di sini ya. Nah, sehingga hornya jadi 1 atau on ya. Jadi on, off, dia on. Nah, sebaliknya juga begitu. Misalkan ini PB1 saya off kan, PB2 saya on kan. Ya, arus listrik akan lewat sini. Ya, tetap lewat sini. Nah, tidak masalah ini mati atau 0 ya. Dia tetap logic 1. Apalagi kalau kita tekan dua-duanya ya, sehingga arusnya lewat sini bisa, tidak masalah. Sehingga logiknya tetap 1. Kalau 2 input PB ini ditekan dua-duanya atau satu-satu, maka keluarannya 1 ya. Ini sama saja. Kalau kita lihat sama saja ini dengan logika yang di atas ini ya. Dan ini adalah ladder diagram. Ini nanti yang kita gunakan di dalam pemrograman PLC ya. Ladder seperti ini, bukan seperti ini, tapi ladder seperti ini akan kita gunakan dalam mempelajari pemrograman PLC. Ada satu lagi gerbang ya. Ada gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang terakhir adalah gerbang NOT atau NOT function ya, fungsi NOT. Fungsi NOT ini seperti digambarkan di sini, ini adalah gerbang NOT simbolnya seperti ini atau seperti ini, silakan saja ya, NOT, tapi ada tulisan NOT lingkaran seperti ini. Dan paling umum itu saya lihat itulah simbolnya seperti ini. Ini paling sering kita lihat, yang paling sering kita lihat di teknik digital, simbol gerbang NOT itu adalah seperti ini, segitiga, ada bulatan di ujungnya ya. Ini adalah simbol dari fungsi NOT, di mana NOT ini akan mengeluarkan output jika 1 ya, jika inputnya 0, atau akan mengeluarkan true jika inputnya false ya, atau sebaliknya ya. Jika inputnya false atau 0, maka outputnya 1 ya. Saya ulang lagi,
sifat dari gerbang NOT ini itu membalikkan inputnya. Kalau inputnya 0, maka outputnya 1. Kalau inputnya 1, maka outputnya 0 ya. Atau jika inputnya false, maka keluarannya true. Kalau inputnya true, keluarannya false ya. Nah, hasil dari operasi NOT ini selalu berbalik ya, selalu kebalikan, inverse dari inputnya, kebalikan dari inputnya. Oleh karena itulah dia disebut juga dengan inverter ya. Selain namanya gerbang NOT gate, itu dia juga dipanggil dengan inverter ya. Nah, fungsi NOT ini tidak sama dengan AND dan OR sebelumnya ya. Nah, dia hanya memiliki satu input ya. Dia juga bisa berdiri sendiri gerbang ini, ataupun dikombinasikan dengan AND dan OR ya. Nah, ada catatan di sini bahwasanya jika ditemukan sesuatu huruf seperti A dengan ada garis di atas atau bar di atasnya atau garis di atasnya, itu berarti menunjukkan bahwasanya NOT A ya, NOT A. Nah, seperti ini. Kalau ada inputnya A, maka keluarnya NOT A. Coba kita lihat di sini ada garis di atasnya, itu menunjukkan bahwasanya ini NOT A ya. Berarti kebalikan dari A yang sebenarnya. Bahwasanya nanti kita lihat sekarang, lihat truth table dari sebuah gerbang NOT. Nah, kalau inputnya 0, maka outputnya 1. Kalau inputnya 1, maka outputnya 0. Nah, kalau kita lihat sini, kalau inputnya A, maka keluarannya A NOT ya. A NOT ini ada garis di atasnya disebut dengan NOT. Jadi NOT A atau A NOT ya. Jadi ingat sekali lagi, kalau ada sesuatu di atasnya, garis atas itu atau bar ya, upper bar di atas sebuah huruf, itu berarti menunjukkan NOT. Berarti ini B NOT. Seperti ini artinya C NOT ya. Nah, seperti ini contoh kalau kita lihat konsepnya di rangkaian listrik. Ini coba lihat ya. Tadi kalau ditekan dia on, kalau sekarang enggak ya. Enggak saya tekan dia sudah on. Alias kalau 0 itu dia sudah on karena ini tertutup ya. Nah, sekarang kalau saya tekan atau logic 1, maka ininya mati. Ya, kita lihat switch ini kalau saya tekan itu terbuka ini. Ya. Kalau saya tekan dia terbuka. Kalau saya lepas tertutup. Nah, kalau 0 buzzernya on, kalau 1 atau ditekan buzzernya mati. Nah, inilah sifat dari gerbang NOT ya. Kita lihat switchnya beda sama yang sebelumnya. Switchnya ini kalau ditekan dia terbuka ya, kebalikan sepertinya. Kalau biasanya kita kalau switch ditekan itu on atau nyambungkan listrik. Kalau ini beda, kalau kita tidak tekan dia nyambung, kalau kita tekan dia putus. Nah, inilah sifat gerbang NOT yang ada di rangkaian listrik. Sekarang kalau saya gabungkan antara gerbang NOT dengan gerbang AND seperti ini ya. Lihat, gerbang NOT sama gerbang AND saya gabung seperti ini. Nah, nih, jika sebuah NOT simbol itu saya letakkan di depan daripada AND, maka gerbang AND-nya outputnya akan di-invert, akan dibalik ya dari output normal AND sebelumnya. Nah, kalau saya gabungkan seperti ini, gerbang AND outputnya itu saya NOT-kan lagi. Nah, ini saya gabung ini, maka dia menjadi sebuah gerbang baru yang disebut gerbang NAND ya. Gerbang NAND, coba lihat. Nah, saya gabungkan gerbang AND dengan gerbang NOT, maka simbolnya dia seperti ini. Lihat, ini ada lingkaran kecil di sini. Ini berarti gerbang NAND. Nah, ini dia gerbang NAND ya. Gerbang OR gabung dengan NOT, maka jadilah gerbang NAND. Nah, truth table-nya kita lihat di sini ada 0 0 ya, 0 0. Kalau A dan B-nya 0, itu kalau gerbang N tadi 0, sekarang enggak lagi, jadi 1 ya. Nah, coba kita lihat, ini awalnya dia normalnya seperti ini, 0 0 0 1 ya. Normalnya ini gerbang N tadi di atas sebelumnya. Tetapi setelah saya kasih
not di depannya, maka outputnya jadi ini ya. Nah, kalau saya kasih, kalau NAND sekarang 00 outputnya 1, 01 outputnya 1, 10 outputnya 1. Nah, 11 jadi 0 ya. Kebalikan sekarang dengan output normal sebelumnya. Ini yang normal ya. Nah, Y normal 001 menjadi 110. Coba lihat, terbalik kan? Terbalik, lihat terbalik ini. Nah, ini kalau seandainya penggabungan antara N dengan NAND, N dengan NOT menjadi sebuah NAND, dan ini adalah truth table dari sifat dari gerbang NAND ya. Outputnya akan 0 jika kedua inputnya 1. Itu sifat dari NAND. Bagaimana kalau gerbang OR saya gabungkan gerbang NOT ya menjadi gerbang NOR ya. Nah, ini simbolnya. Gerbang OR gabung dengan NOT. Ini ada simbol bulat. Itu berarti ada gerbang OR dengan simbol bulat di sini, itu berarti gerbang NOR. NOR itu truth table-nya atau sifatnya seperti ini ya, truth table-nya, tabel kebenarannya. Truth table tabel kebenaran. Inputnya 00, maka Y-nya outputnya 1 ya. Nah, ini adalah kebalikan dari sifat normalnya jika tidak ada gerbang NOT ya. Ini kebalikannya. 00 1 01 0 10 0 11 0 ya. Jadi tadi gerbang OR itu sifatnya adalah akan 1 jika salah satu inputnya 1, maka ini sekarang terbalik. Jika semua inputnya 0, maka dia 1. Itulah sifat dari gerbang NOR. Nah, kita lihat sekarang kalau menggunakan matematiknya bagaimana hubungannya sama matematik ya. Jadi gerbang-gerbang logik tadi truth table-nya kalau kita jadikan dia sebagai simbol matematik seperti apa ya. Nah, inilah disebut dengan Boolean aljabar Boole ya, aljabar Boole. Jadi ini merepresentasikan matematiknya dari logika-logika kita yang sebelumnya kita gunakan di truth table ya. Contoh seperti ini. Dasar dari operator Boole itu yang bersesuaian dengan logika digital, fungsi logika digital AND, OR, dan NOT itu disebut dengan aljabar Boole ya, aljabar Boole atau operator Boole. Nah, operator ini menggunakan simbol seperti ini ya. Nah, simbol ini dot itu menandakan bahwasanya ini adalah operasi AND, dan plus, simbol plus itu adalah operasi OR ya. Dan sebuah bar, over bar atau upper bar di sebuah huruf itu disebut dengan NOT. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan di operator Boole ya, untuk merepresentasikan gerbang AND, OR, dan NOT ya. Jadi matematiknya gerbang AND, OR, dan NOT itu kita pindahkan ke bentuk dot seperti ini, atau plus seperti ini, atau upper bar ya, upper bar. Baik, kita lihat di sini di tabel ini bahwasanya simbol logika AND seperti ini ya, maka boolean operatornya atau simbol matematiknya seperti ini. Y itu hubungannya dengan AB adalah Y A dot B, atau bisa juga kita tulis dengan seperti ini, boleh saja ya, dotnya dihilangkan tidak apa-apa. Y sama dengan AB, itu berarti A N B sama dengan Y ya, berarti meng-N-kan A dan B. Kalau OR bagaimana? OR itu kita simbolkan seperti ini, hubungannya secara matematiknya A plus B ya, Y sama dengan A plus B, berarti Y itu A diorkan dengan B, Y itu sama dengan A diorkan dengan B. Kalau NOT bagaimana? Kalau NOT seperti biasa tadi, Y itu sama dengan hubungannya dengan A, Y itu sama dengan A NOT ya, Y itu sama dengan A NOT. Sekali lagi, kalau secara aljabarnya,
Kalau gerbang N itu simbolnya adalah seperti ini. Kalau N, Y sama dengan A dot B atau Y sama dengan AB. Kalau gerbang OR, Y sama dengan A plus B, ya. Kemudian kalau gerbang NOT, Y sama dengan NOT A, ya, atau A upper bar. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas tadi, basic gates-nya atau gerbang-gerbang dasar logikanya AND OR NOT. Itu kalau kita tulis ulang seperti ini, ya. AB, Y sama dengan AB. Nah, kalau NOT bagaimana? AB, ini truth table-nya, ya, truth table-nya. AB sama dengan Y sama dengan AB, ya. Nah, ini gerbang N. Kalau NOT B, kalau gerbang NAND bagaimana? Ini gerbang N. Gerbang N. A, B input, outputnya Y sama dengan AB atau Y sama dengan A dot B. Kalau gerbang NOT bagaimana? Gerbang NAND bagaimana? Gerbang NAND AB sama dengan, hubungannya apa? Hubungannya Y sama dengan AB dinotkan di atas, ya, atau A dot B dinotkan di atas. Itu sifat gerbang NAND. Kalau OR, Y sama dengan A plus B, ya, OR. Ini truth table-nya. Kalau gerbang NOR berarti Y sama dengan A plus B dinotkan. Kalau NOT bagaimana? Kalau NOT A, Y sama dengan A NOT, ya. Y sama dengan A NOT. Sekali lagi, kalau gerbang N itu hubungannya sama inputnya adalah Y sama dengan A dot B atau AB saja, ya. Kalau gerbang NAND bagaimana? Y sama dengan A B dinotkan. Nah, begitu, ya. Kalau gerbang OR, Y sama dengan A plus B plus B. Kalau gerbang NOR bagaimana? Y sama dengan A plus B saya notkan. Nah, itu. Kalau gerbang NOT, Y sama dengan A NOT, ya. Nah, itu hubungan matematiknya dengan aljabar Boole-nya, ya. Jadi kalau misalkan di buku nggak mungkin pula kita tulis gambar-gambar gerbang. Jadi lebih baik kita tulis dengan simbol matematik seperti ini, ya. Nah, ini matematiknya seperti apa. Jadi ini matematik yang sudah menyimbolkan gerbang-gerbang atau gate-gate yang ada sudah kita pelajari di atas, ya. Nah, ini penting. Selanjutnya sifat-sifat dari aljabar Boole, ya. Aljabar Boole. Ini disebut dengan aljabar Boole karena tadi gerbang-gerbang logika sudah dipindahkan ke dalam bentuk matematiknya, sehingga namanya adalah aljabar Boole, ya. Aljabar Boole. Sifat dari aljabar Boole bagaimana? Nah, kita lihat sifat hukum yang ada di aljabar Boole. Kita lihat hukum komutatif A plus B itu juga bisa sama dengan B plus A, ya. A dot B sama dengan B A. Hukum asosiatif ini berarti mengumpulkan, ya. A plus B buka kurung C itu sama saja dengan A plus B tutup kurung C, ya. Ini juga begitu, bisa dibaca sendiri. Kemudian hukum distribusi, ya, A buka kurung B plus C itu saja sama juga dengan AB plus AC. Ini juga begitu. A plus BC itu bisa saja diubah menjadi A plus B A plus C, ya, dikali A plus C. A diorkan dengan B di-N-kan dengan A diorkan dengan C, ya. Jadi plus ini OR maksudnya, ya, OR. Kemudian ada juga hukum dari absorpsi. Jika A di-N-kan dengan A OR B, maka hasilnya adalah A diorkan dengan A di-N-kan dengan B,
ya. Ini adalah hukum-hukum De Morgan. Kita lihat ini gunanya nanti kalau seandainya kita menyederhanakan sebuah persamaan bol yang begitu rumit ya. Nah, ini hukum-hukumnya untuk menyederhanakan sesuatu ya. Sesuatu persamaan bol yang cukup panjang misalkan. Kita bisa gunakan hukum-hukum ini untuk menyelesaikannya. Nah, ada lagi penggunaan dari Morgan Law ya, atau hukum De Morgan tadi. Ini hukum De Morgan di sini tadi ya. Kita lihat hukumnya di gerbang logika ini. Sekarang kita lihat, misalkan gini ya. Misalkan kita ketemu istilah ini. Kita ketemu simbol ini. Ini artinya bisa saja kita pisah. AB not itu kita bisa pisah dengan A plus B not ya. A plus B not. Jadi AB not itu bisa kita pisah menjadi A not plus B not. Oke. Nah, itu maksudnya. A not plus B not. Nah, ini seperti ini. Contoh, gerbang NAND itu bisa saya ubah menjadi gerbang OR tapi dikasih not dulu di sininya. Nah, ini ya, dikasih not dulu. Gerbang NAND ini bisa saya ganti dengan OR, tapi inputnya dikasih not dulu ya. A jadi A not, B jadi B not dulu, kemudian di OR-kan, akhirnya menjadi ini. Nah, ya kan sama saja kan? Coba lihat gerbang N tadi, A, Y sama dengan A, B not. Ya. Kemudian kalau saya ganti dengan ini, hasilnya menjadi sama saja ya. Nah, kesimpulannya bahwasanya gerbang NAND ini bisa saya gantikan dengan gerbang OR tapi inputnya dikasih not dulu ya. Ini dot tadi kan boleh ya. Dot tadi boleh simbolnya seperti ini, atau bisa juga saya kasih seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini misalkan. Nah, ini sama dengan ini ya. Cuma ini disederhanakan dikasih bulat aja. Padahal di sini bulat ini sebenarnya ini ya, inverter sini. Sebenarnya bulat itu ini ya, gerbang not. Nah, cuma disederhanakannya dibuat bulat di sini. Ini berarti gerbang not. B menjadi B not, A menjadi A not ya. Kemudian di OR menjadilah Y sama dengan A not plus B not. Nah, A not plus B not ini sama saja dengan A B not ya. Oke, kemudian yang ini contoh lagi. Saya bisa saja merubah A plus B not itu menjadi AB not ya. A plus B dinotkan itu sama saja dengan AB not. Nah, kalau kita lihat dari gerbangnya ini, ternyata gerbang NOR ini bisa saya gantikan dengan gerbang N tapi inputnya dikasih not dulu ya. Coba lihat ini persamaannya ini. Nah, sama ya. Nah, itulah sifat-sifatnya kalau kita lihat di gerbang logika secara langsung, atau di gate-nya secara langsung, di AND gate atau OR gate-nya. Sekarang tugas ya, tugas ini adalah untuk dikerjakan. Itu ada beberapa kasus di sini. Ada beberapa kasus nih, 1, 2, 3, 4 kasus ya. Tolong tanda pertanyaan ini ditulis ya. Nah, ini misalkan AB, simbol matematiknya di sini apa ya. Nah, terakhir di outputnya simbol matematiknya apa ya. Dari sifat-sifat gerbang ini silakan dibuat. Kemudian satu kasus ini tolong buat truth table-nya ya, truth table-nya. Tolong isi truth table-nya, atau tabel kebenarannya tolong diisi. Nah, misalkan A, B, C saya kasih 0, 0,
0, maka Y-nya berapa? Oh, misalkan 1 ya. Kemudian untuk kasus yang satu ini dulu, kalau saat ini saya variasikan, misalkan A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, maka ternyata logiknya 0. Nah, dan seterusnya sampai penuh ya untuk satu kasus ini saja. Nah, untuk kasus berikutnya sama. Silakan Anda isi tanda-tanda tanya di sini, kemudian buat truth table-nya lagi ya. Jadi ada 4 kasus, maka ada 4 persamaan dan 4 truth table. Nah, demikian untuk sementara materi pada saat ini, dan silakan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.